Drop it. Sonora 98,9 FM. Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di Ruang Psikologi. Dan tentunya kali ini aku akan membahas tentang bijak penggunaan gadget pada anak nih Sobat Sonora. Menarik banget karena memang ini lagi banyak terjadi di kalangan masyarakat seperti itu. Tidak hanya pada anak ya, pada remaja, orang dewasa pun banyak sekali yang tidak bijak dalam penggunaan gadget ini. Namun sekarang kita mengkhususkan membahas tentang anak Sobat Sonora. Dan sudah ada Mbak Kade Pipit Puspita MPSI Psikolog. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik. Oke, dan tentunya Kak Pipit bisa cerita nih kepada sahabat Sonora yang lagi nonton ya di YouTube channel kita ini. Sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak ini dikatakan tidak bijak dalam penggunaan gadget seperti itu? Oke, kalau misalnya bisa dikatakan anak-anak tuh nggak bijak dalam penggunaan gadget itu bisa dalam beberapa hal ya. Misalnya berapa lama dia durasinya untuk bermain. Kemudian lihat dari perilakunya dia. Apakah ketika harus di-cut gadgetnya, perilaku apa yang muncul? Apakah dia menangis atau marah? Atau mungkin ngamuk-ngamuk yang akhirnya yang namanya kita namakan namanya tantrum. Nah, itu juga bisa salah satu ada sisi adiksinya gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat ataupun dengar tadi penjelasan, berarti ada risiko dong yang ditimbulkan jika anak ini tidak bijak dalam penggunaan gadget. Apa aja risiko yang ditimbulkan gitu Kak Pipit? Ya betul, pasti ada resiko ya. Kita tahu bahwa gadget ini punya sisi positif dan punya sisi negatifnya gitu Kak. Kalau untuk sisi positifnya pasti semua informasi kita bisa dapatkan dengan begitu mudah ya. Tanya Om googling aja gitu kan, tinggal googling aja biasanya begitu. Nah, tapi efek negatifnya muncul juga banyak. Misalnya satu, anak-anak menjadi kurang fokus. Jangankan anak-anak, kadang kita aja yang dewasa jadi nggak fokus. Pun begitu ya. Gitu. Nggak fokus mereka. Kemudian jadinya hilang interaksi sosialnya juga jadinya minim. Jadi misalnya kita deket tapi kok akhirnya jauh, malah komen-komenan di dalam media sosial. Itu salah satunya ya. Padahal kita ada dalam satu ruangan gitu ya. Padahal kita satu ruangan. Jadi fungsinya gadget yang harusnya mendekatkan yang jauh, ini malah jadinya menjauhkan yang dekat. Jadinya gitu kan. Itu kemudian bisa juga ke arah ketika mereka tidak bisa berkonsentrasi, kemudian tidak bisa fokus gitu kan. Ketika si anak ini masuk ke dalam aspek sekolahan, ke tahapan sekolahan, maka akan muncul adanya sulit untuk dia menulis, sulit untuk dia bisa duduk dengan tenang gitu. Karena perubahan postur juga, apalagi kalau misalnya dikasih dengan anak-anak usia 2 tahun ke bawah, jadi kebanyakan bungkuk kan. Jadi secara postur karena gini gitu ya. Betul, secara postur dia juga akan berubah. Jadi ketika masuk ke sekolah yang harusnya kebanyakan di Indonesia kita harus duduk dengan tenang di sekolah, jadinya nggak bisa tenang. Anak-anak itu gelisah gitu ya. Gelisah gitu. Oke, tapi bagaimana nih peran orang tua gitu, ataupun tips mungkin secara singkat gitu kepada orang tua untuk anaknya agar bijak dalam penggunaan gadget seperti apa Kak Pipit? Oke, kalau kita tahu bahwa anak ini kan lebih banyak tinggal bersama orang tua dibandingkan dengan guru ataupun dengan orang-orang lainnya gitu kan. Jadi sini sebagai orang tua kita harus berperan aktif untuk bisa mengontrol anak. Bukan berarti kita harus otoriter sebagai orang tua. Tapi misalnya kita bisa tahu dulu nih isi gadgetnya si anak tuh apa ya. Kita tahu bahwa di dalam fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget itu kan sangat menarik sekali ya buat anak-anak. Jadi dia mau coba-coba nih. Nah, kita sebagai orang tua tahu nggak isinya atau apa? Fungsinya apa gitu betul, ya? Fungsinya apa? Kok anak saya kok asik banget ya? Jangan-jangan nih jangan sampai terjadi ada aplikasi-aplikasi yang tidak diinginkan gitu kan. Misalnya juga orang tua juga harus tahu game apa sih yang dimainkan oleh si anak gitu. Apakah game-game yang perang-perang misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya game yang perang-perang terus yang ada sisi kekerasannya kan juga sangat disayangkan gitu. Karena kan anak-anak itu fase menirunya juga banyak gitu kan, lagi fase meniru. Jadi sisi agresivitasnya juga akan meninggi. Gitu. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita juga harus menempatkan gadget itu di luar dari ruang tidur atau kamar tidur, karena harusnya kita itu tidur di kamar tidur, malah buat main si anak jadinya kan tidur terganggu juga tidurnya ya. terganggu. Jadi rutinitasnya si anak juga terganggu, malah meningkatkan sisi adiksinya dia gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya dia kita sebagai orang tua kita
kita juga harus bisa mendampingi si anak ketika bermain. Apa aja sih, ngapain mainannya, kita harus ada interaksi. Jadi sisi edukasinya, oh deh ini kayaknya bagus deh, ada aplikasinya, coba kita buka ini yuk. Ayo deh coba nyanyi deh untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun gitu misalnya. Atau untuk anak-anak sekolah, ini kayaknya bagus deh, coba kamu nih ajarin mamah dong ini seperti apa. Jadi si anak menjadi guru. Nah itu supaya orang tua juga jadi dekat dengan anak, dan anak juga nyaman sebagai dengan orang tua gitu. Kemudian kita juga sebagai sebagai orang tua juga harus menjadi contoh, sebagai contoh untuk si anak. Kalau misalnya orang tua di dalam rumah lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya daripada dengan anak-anaknya, at least pasti anak-anaknya juga akan ngikut. Oke, jadi contoh ini penting banget ya. Orang tua dulu nih yang harus berubah, jangan anaknya diminta berubah tapi orang tuanya tetap aja seperti itu gitu ya. Oke, itu tips yang mungkin bisa Anda lakukan nih sahabat Sonora bagi orang tua yang ingin anaknya ini tidak tetap bijak gitu dalam menggunakan yang namanya gadget. Tapi bagaimana dengan anak yang udah terlanjur tidak bijak nih Kak Pipit menggunakan gadget ini? Ada tips nggak sih? Oke. Kalau tipsnya untuk orang tua adalah pasti kita harus deketin dulu nih si anak gitu kan. Adek udah mainnya udah berapa lama nih? Oh ya, tadi kita juga harus kasih juga batasan durasi mainnya si anak itu berapa lama gitu kan. Kalau misalnya adek kok kayaknya mama ngerasa dalam minggu ini atau dalam 1 bulan ini kamu terlalu banyak main ya, jadinya kamu emosinya sering nangis, sering marah-marah, mama nggak suka, mama sedih jadinya. Jadi kita utarakan perasaan kita. Habis itu mulai hari ini mama cuman ngasih kamu mainan misalnya sampai 2 jam aja. Sehari gitu sehari ya? Misalnya 2 jam aja. Setelah itu mama nggak akan kasih, lebih baik kamu main dengan teman-teman kamu, atau main dengan mama, atau main dengan sepupu kamu. Jadi sisi keterampilan sosialnya itu yang harus kita naikkan gitu. Jadi kalau misalnya anak saya gimana dong kalau saya kayak gituin, pasti nangis, pasti marah-marah gitu ya. Jelas, karena kan sesuatu yang dia sukai, yang sifatnya udah rutinitas, terus tiba-tiba di-cut atau dikurangin, pasti kan marah ya. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Ya udah adek kalau mau marah marah aja dulu ya. Nanti kalau udah selesai marah, udah tenang, nanti mama yang datang ke adek. Jadi diberikan waktu kasih gitu waktu. Ya. Karena kebanyakan ketika anak marah, orang tua ikut berespon dan bereaksi juga jadi marah. Jadi kayak lingkaran setan yang nggak selesai gitu. Jadi anak kasih tenang, kasih waktu untuk tenang, orang tua juga minggir dulu, kita tenangin diri. Sama nenangin diri lah ya gitu ya. Oke. Gitu. Itu bagi yang anak sudah terlanjur yang namanya tidak bijak dalam penggunaan gadget. Dan yang terakhir mungkin Kak Pipit apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora tentang penggunaan gadget yang bijak pada anak ini? Oke. Untuk orang tua yang di rumah yang punya anak nih di usia 2 tahun atau di usia prasekolah, lebih baik saya menyarankan untuk tidak memberikan gadget. Atau kalaupun misalnya memang terpaksa, ya udah nggak apa-apa, kasih batasan waktu 15-30 menit misalnya. Kemudian temani, jangan ditinggalkan. Nah, karena itu adalah fase-fasenya mereka untuk berkembang, melihat dari kemampuan mereka secara psikologisnya, secara kognitifnya, keterampilan sosial, bagaimana caranya dia meniru, itu kita perlu. Jadi kalau misalnya di rumah untuk anak-anak, kita memang harus latih sih untuk seperti itu, supaya dia nggak minder nanti ketika dia harus masuk ke dalam lingkungan sosial seperti itu, jadi nggak diem. Oke, baik itu ya sahabat Sonora, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang sangat berharga bagi kita semua di tengah kemajuan zaman teknologi gitu ya Kak Pipit ya. Dan tentunya semoga tidak ada anak-anak yang tidak bijak dalam menggunakan gadget. Baik, terima kasih Kak Pipit sudah berbagi. Baik sahabat Sonora, itu dia obrolan kita mengenai bijak dalam penggunaan gadget pada anak nih sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.